Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapik Nur Mahmudin, NIM 3521104464, kelas IE21C6. Di video kali ini saya akan membuat tugas individu, yaitu menjelaskan tentang materi tentang Sistem Requirement Specification atau SRS. Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Asep Arwan Sulaiman ST MKOM. Sistem Recruitment Specification atau SRS adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Pada dasarnya, SRS adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini dibuat oleh developer atau pembuat software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam SRS. Yang pertama ada kontrak, yaitu dokumen yang mengikat secara hukum dan disepakati oleh customer dan supplier, termasuk syarat-syarat teknologi dan organisasi, biaya, serta jadwal pengerjaan. Kontrak bisa mengandung sesuatu yang kurang formal, tetapi bermanfaat, seperti komitmen atau harapan dari pihak yang terlibat. Yang kedua ada customer atau pelanggan, pihak yang membayar untuk produk dan biasanya yang menentukan persyaratan atau requirement. Yang ketiga ada supplier atau pemasok, pihak yang membuat produk software untuk customer. Yang keempat ada pengguna, yaitu pihak yang mengoperasikan atau berinteraksi langsung dengan software. Pengguna dan customer biasanya bukan orang yang sama. Karakteristik dari SRS, yang pertama ada korek atau benar, yang kedua ada unambiguous atau tidak ambigu tapi jelas. Yang ketiga ada complete atau lengkap, yang keempat ada konsisten atau konsisten. Yang kelima ada ranked for importance and or stability atau prioritas penting dan atau stabilitas. Yang keenam ada verifiable atau dapat diverifikasi. Yang ketujuh ada modifiable atau bisa dimodifikasi. Dan yang kedelapan ada traceable atau bisa dilacak. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun SRS. Yang pertama, fungsionalitas, yaitu untuk apa suatu perangkat lunak dibuat. Yang kedua, antarmuka eksternal atau external interface. Dengan apa perangkat lunak berinteraksi dengan user, sistem hardware, perangkat keras di luar sistem, dan perangkat lunak lain. Yang ketiga, performansi sejauh apa kecepatan, ketersediaan atau availability, waktu tanggap atau response time, dan waktu recovery dari berbagai fungsi perangkat lunak yang dibuat. Yang keempat, atribut seberapa tingkat portabilitas, tingkat kebenaran atau correctness, tingkat pemeliharaan atau maintainability, dan tingkat keamanan yang ingin dicapai. Yang kelima, batasan perancangan, apakah diperlukan suatu standar. Itu bahasa yang khusus kebijaksanaan, integritas basis data, batasan sumber daya, lingkungan operasi, dan lain-lain yang membatasi pilihan-pilihan yang bisa digunakan atau keputusan-keputusan yang bisa diambil ketika perancangan. Berikut yang yaitu 9 yang terlibat dalam pembuatan SRS. Yang pertama ada pemakai atau user, yaitu kelompok orang yang mengoperasikan atau menggunakan produk final dari sistem yang telah dibuat. Yang kedua ada klien, yaitu orang atau perusahaan yang mau membuat sistem. Yang ketiga ada sistem analis atau sistem engineer, yaitu kelompok orang yang biasa melakukan kontak teknik pertama dengan klien, bertugas menganalisis persoalan, menerima rekrutmen,
dan menulis. Yang keempat, software engineer. Kelompok orang yang bekerja setelah kebutuhan sistem dibuat atau bekerja sama dengan sistem engineer dan mendefinisikan kebutuhan sistem perancangannya dan membuat deskripsi. Yang kelima ada programmer, yaitu kelompok orang yang menerima spesifikasi perancangan sistem, membuat kode dalam bentuk modul, menguji dan memeriksa atau tes modul. Yang keenam ada test integration group, yaitu kelompok orang yang melakukan tes dan mengintegrasikan modul. Yang ketujuh ada maintenance group, yaitu kelompok orang yang memantau dan merawat performa sistem-sistem yang dibuat selama pelaksanaan dan pada saat modifikasi muncul, atau 80% dari pekerjaan. Yang kedelapan ada technical support, yaitu orang-orang yang mengelola atau memanage pengembang sistem, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi. Yang kesembilan, staff dan clerical work, yaitu kelompok orang yang bertugas mengetik, memasukkan data, dan membuat dokumen. Berikut adalah manfaat dari SRS. Yang pertama, sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. Yang kedua, mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Yang ketiga, sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan. Yang keempat, yaitu sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Yang kelima, memfasilitasi transfer, semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain. Customer pun merasa mudah jika ingin mentransfer software ke bagian-bagian lain dalam organisasinya. Bahkan jika terjadi pergantian personil developer, proyek dapat mudah ditransfer ke personil baru dengan memahami SRS ini. Yang keenam, mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Jadi, kadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dan mekanisme tertentu serta atas kesepakatan antara customer dan developer. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang SRS yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.